Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz, seluruh muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Dari kajian Ustaz selama ini, saya mendapatkan kesan betapa rasa takut kepada Allah begitu kuatnya di hati para ulama karena ilmu mereka. Begitu kuatnya sampai saya berpikir bagaimana dengan sifat Allah yang Ghafurur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bagaimana menyeimbangkan rasa takut kita kepada Allah yang maha dengan sifat atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Ya, yang pertama, hadirin sekalian, pertanyaan bagus, jazakallahu khairan. Yang pertama yang mengatakan mereka takut karena ilmu mereka bukan saya, tapi Allah dalam surat apa? Ya lupa. Surat apa? Ayat berapa? 20. Kok bisa langsung turun dari Ramadan langsung direvisi surat Fatir? Ayat 28 ya. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Jadi Allah yang mengatakan demikian. Terus yang kedua, ketika Allah mengatakan yang takut kepada Allah hanya ulama, bukan berarti mereka nggak punya harapan. Tidak ada konsekuensi logis seperti itu. Di ayatnya juga nggak ada mention seperti itu kok. Di ayatnya nggak ada redaksi dan mereka nggak punya harapan, nggak ada kan. Ayat ini hanya mengatakan yang benar-benar bisa menghadirkan ketakutan yang sejati adalah para ulama. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menyeimbangkan antara khauf dan roja secara umum. Walaupun di waktu-waktu tertentu bisa jadi khauf lebih diangkat atau sebaliknya roja lebih diangkat. Tapi pada dasarnya roja dan khauf itu harus seimbang. Harus seimbang. Kenapa? Karena dengan keseimbangan itulah kita akan semangat ibadah, kita nggak putus asa, tapi juga nggak kepedean, kita tetap on the track. Kita tetap on the track. Makanya susah, karena harus seimbang. Kenapa mobil manual lebih susah daripada mobil matic? Karena menyeimbangkan antara pedal gas dan pedal kopling itu susah memang. Jadi semua keseimbangan itu susah. Kenapa berjalan seutas tali gitu ya? Siapa? Philip Petit. Kenapa dia jadi legend? Karena dia bisa jalan seutas tali menyeberangi apa? Wall Street. Dua gedung kembar tersebut WTC. Susah kan, nggak pakai pengaman dia bisa jalan begitu. Keseimbangan tuh susah banget. Makanya kita harus seimbangkan antara rasa harap dan rasa takut. Itu poin penting. Nah, dan kalau kita jujur ya, kita jujur. Banyak orang pada hari ini itu rasa harapnya gede banget. Karena memang standar kesolehan pada hari ini jauh di bawah masa lalu. Iya gak sih? Di lingkungan kita, kampus, kantor dan seterusnya, kapan orang dibilang alim? Lo alim banget sih, pas kapan? Pasti sholat Jumat gitu loh. Pas sholat 5 waktu terlepas, zuhurnya jam 2:30, asarnya jam 5:40, maghribnya jam 6:45 Tapi alim tuh, bener gak sih? Antum anak Jakarta bukan sih? Iya kan, di lingkungan Jakarta kan gitu, alim tuh begitu. Wah keren banget, puasa Ramadannya full, alim tuh. Jadi kalau udah standar rendah, otomatis pasti rojak di atas angin. Orang gak tahu, oh Masya Allah luar biasa. Padahal kalau dibandingin ulama, ya Allah, anak bawang semua kita. Diketawain. Ya makanya kan ada kesombongan, ada merasa itu. Karena itu tadi, standar tuh rendah. Siapa yang berani sombong kalau Ibnu Mubarak ada di tengah-tengah kita? Minder semua sama Ibnu Mubarak. Siapa yang berani sombong misalnya kalau Tamim Ad-Dari, imamnya Umar bin Khattab, itu jadi imam di salah satu masjid di Jakarta. Nyerah udah. Karena standar rendah. Begitu standar rendah, kepedean, rojaknya ketinggian. Maka harus ditekan nih, biar seimbang lagi.
maka kajian tentang rasa takut itu perlu digalakan. Tapi memang kita sepakat tidak bisa dipukul rata. Bisa jadi di komunitas yang sedang down, sedang terpuruk, sedang semi putus asa, kita harus tekankan masalah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, qadarullah Ramadan kemarin anak batal saum selama sampai 12 hari. Jika tidak memungkinkan anak bayar utang saum Ramadannya sampai full, khawatir tidak dapat saum Syawal yang 6 hari. Bisa tidak saya saum Syawal dulu sampai 6 hari, setelah itu anak bayar utang saum Ramadan? Syukran atas jawabannya Ustadz. Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Yang pertama kita tahu bersama masalah boleh nggak Syawal dulu sebelum qada untuk mendapatkan keutamaan setahun penuh adalah masalah khilaf para ulama. Masalah khilaf para ulama dan mayoritas para ulama membolehkan. Mayoritas para ulama membolehkan hal tersebut. Di antara dalilnya apa? Di antara dalilnya adalah kaidah usul fikih, bolehnya mengedepankan amalan sunnah sebelum amalan wajib jika amalan wajib itu wajib muasa. Wajib muasa itu wajib yang waktunya luang, waktunya panjang. Sebagaimana setiap hari, Ana tanya sama antum setiap pagi ngerjakan ketika masuk waktu subuh, kerjakan yang sunnah dulu atau yang wajib dulu? Setiap pagi. Saya sih nggak pernah ngerjain yang sunnah Pak Ustadz. Jadi agak bingung juga jawab pertanyaannya. Enggak lah, pasti antum banyak. Yang sunnah dulu atau yang wajib dulu? Yang sunnah dulu. Itu menunjukkan kata mayoritas para ulama, bolehnya mengerjakan yang sunnah dulu baru yang wajib jika waktunya luang. Beda ketika antum terlambat bangun dan waktu subuh tinggal 5 menit lagi. Antum boleh sholat sunnah di situ? Nggak boleh. Antum harus direct sholat wajib karena nggak ada waktu lagi. Nah begitu juga dengan puasa Syawal, waktu untuk mengqadha panjang sampai Sya'ban, maka mayoritas ulama mengatakan diperbolehkan. Cuman madhab Hanabilah, madhab Hanbali mengatakan tidak. Harus wajib harus qadha dulu baru sunnah Syawal. Dan yang menariknya dalam ilmu usul fikih, mazhab Hanbali termasuk yang mengamini bolehnya mengedepankan yang sunnah sebelum yang wajib jika waktunya luang, waktunya panjang. Jadi salah satu ini pendapat mazhab Hanabilah juga. Tapi kenapa begitu praktek nggak sependapat? Karena kata mazhab Hanabilah, untuk kasus puasa Syawal dan puasa qadha itu beda. Karena dalam redaksinya Nabi menggunakan kata sambung thumma. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sitan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu atba'ahu, bahkan kata kerjanya atba'ahu, dilanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal. Itu menunjukkan kalau ada kata-kata thumma berarti yang sebelum thumma harus dikerjakan lebih dulu daripada yang setelah thumma. Jadi ini case beda. Case beda. Hanya saja sebagian ulama kasih riwayat yang lain. Ada riwayat yang kata sambungnya nggak pakai thumma tapi pakai wa. Wa itu dan kalau dan bebas. Oleh karena itu wallahu ta'ala misal saran saya sebisa mungkin antum keluar dari khilaf itu lebih bagus. Dengan cara selesaikan qadha baru puasa 6 hari bulan Syawal. Karena ini khilafnya kuat hadirin. Dan kalau antum melakukan hal tersebut maka antum keluar dari khilaf. Karena dengan mengqadha dulu baru puasa sunnah, semua ulama sepakat cara antum tepat. Sepakat yang mengatakan disyaratkannya puasa 6 Syawal ya sepakat cara antum tepat. Masalah timbul kalau antum puasa sunnah dulu.
Itu poin yang pertama. Poin yang kedua kan pahalanya keren banget nih. Kana kasyami dahar, pahalanya pahala 1 tahun penuh. Dan mungkin ada yang bertanya, apa bedanya dengan puasa sunnah yang lain? Kan juga 1 tahun penuh. Seperti puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu kalau antum rutin, setiap bulan antum Ayyamul Bid, itu pahalanya setahun penuh. Kan Ayyamul Bid ada berapa hari? 3. Satu kebaikan kali 10. Berarti kalau 1 bulan antum puasa 3 hari, 30 hari. Dapat 1 bulan full. Besok bulan depannya Ayyamul Bid lagi, bulan depannya Ayyamul Bid 12 atau 1 tahun antum Ayyamul Bid di setiap bulan, maka pahalanya antum dapat pahala 1 tahun. Terus apa bedanya dengan 6 hari bulan Syawal? Ini bedanya. Dijelaskan sebagian ulama Syafi'iyah, dijelaskan juga sebagian ulama Hanabilah bahwa 1 tahun itu pahalanya pahala puasa wajib. Jadi pahala puasa 6 hari bulan Syawal itu kayak puasa wajib Ramadan. Persis banget. Kerennya minta ampun nih. 6 hari bulan Syawal betul sunnah tapi pahalanya pahala wajib. Makanya digandengkan dengan Ramadan. Maka sebisa mungkin main aman, tapi kalau udah mentok ya udah. Apalagi misalnya batalnya 12 terus dia perempuan, mensnya bulan ini juga lama. Ya semoga insya Allah bisa, dan apalagi di belakangnya ada mayoritas para ulama. Oh iya. Ini Pak anaknya. Aduh. Dipertemukan di majelis ini, saya jadi terharu. Ternyata majelis ini mempertemukan seorang ayah dan anaknya. Sudah berapa tahun gak ketemu Pak? Iya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika kita belum melunasi mengqadha puasa Ramadan tahun lalu hingga saat ini? Apakah betul bisa dengan bayar fidyah saja atau harus dengan puasa juga dan harus bayar fidyah dan puasa juga? Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Fatwa Lajnah Daimah dalam masalah ini, kalau puasa yang lalu-lalu belum kita bayar, dengan catatan puasa itu, utang itu karena udzur syar'i ya. Kalau tidak ada udzurnya alias sengaja nggak puasa tanpa ada alasan syar'i, dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung dengan ulama yang mengatakan tidak ada qadha. Tidak ada qadha karena kaidah usul fikih menyatakan al-qadha yahtaju ila amrin jadid. Mengqadha itu butuh dalil khusus, dalil baru. Dan tidak ada dalil dalam masalah di atas. Adapun yang punya udzur syar'i seperti mens, seperti nifas, atau seperti hamil menyusui, memang ada khilaf dalam masalah ini, terus juga sakit atau safar, maka jelas harus diganti. Dan begitu kita masuk Ramadan berikutnya bukan berarti hutang itu gugur, bahkan justru kena penalti. Nah penalti itu fidyah. Jadi puasa plus fidyah. Wallahu ta'ala bishawab. Jika sekali lagi kita nggak bayar sampai deadline di Sya'ban dan ketemu Ramadan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Sebelumnya semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Ustadz dan nggak tahu, nggak kebaca. Ya amin ya rabbal alamin. Begitu juga untuk kita semua di sini dan seluruh umat Islam. Saya di Ramadan kemarin H-2 Lebaran, H-2 ya. H-2 Lebaran saya mendapati zina mata. Karena saya main sosmed, hanya lihat dikit, jadi keterusan. Padahal sebelumnya saya iktikaf, baca Quran, terus taraweh dengan seseriusnya yang saya bisa. Apakah amalan saya kira-kira diterima Ustadz? Terima kasih Jasol. Yang pertama jangan tanya saya juga nggak tahu. Nasib saya aja saya nggak tahu, gimana
amalan antum. Amalan saya nggak tahu. Tapi intinya gini loh hadirin sekalian. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita berkenan flashback lagi ke belakang, lalu menyadari kekhilafan dan kekurangan-kekurangan kita. Sebagaimana saya katakan tadi, Ibnul Jauzi mengatakan, hakikat tauhid dan hakikat ubudiyah itu i'tiraf bitaksir, mengakui segala kekurangan dan dosa. Itu hakikat ubudiyah. Hakikat ubudiyah itu. Jadi ini positif dalam arti bukan keterusannya positif ya, tapi maksud saya ketika kita ngakuin, aduh kok saya kotor banget ya, kok gue gagal lagi nih. Itu positif jika di follow dengan tepat, jika di maintenance dengan tepat. Caranya taubat, perbanyak istighfar, terus apa kata Nabi? Wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Lanjutkan yang buruk itu dengan amal soleh. Jadi ini harus menjadi trigger kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu. Dan perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Dan ingat, siapa yang gak berdosa di Ramadan? Siapa yang gak berdosa di Ramadan? Semua kita banyak, apalagi sekarang. Ada yang bisa godol basar 100% di Ramadan? Ya gak bisa, atau nabrak, atau jatuh, dan segala macam. Jadi gak bisa. Kalau dulu ulama salaf masih bisa tuh. Sholat id dari pergi sampai pulang dia hanya lihat jempol kakinya aja. Itu masih bisa. Tapi coba antum praktekkan. Antum nyopir hanya lihat jempol kaki antum. Ya mati antum. Jadi gak bisa. Jadi sekarang susah. Maka perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustadz dan para jamaah kajian hari ini diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini sekali lagi jadikan lifestyle kita hadirin, minta terus agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan ini manhaj salaf kan. Itu arahan dari Ali bin Abi Thalib. Fokus kita harus lebih besar ke diterimanya amal dibanding amal itu sendiri. Jadi artinya kita harus semangat fokus beribadah plus diterimanya ibadah itu harus lebih fokus lagi. Karena nggak ada gunanya kalau nggak diterima. Bagaimana kita bisa yakin mendapatkan puasa selama 1 tahun penuh jika kita tidak tahu puasa kita diterima oleh Allah saat bulan Ramadan? Jazakallah khairan. Iya, terima kasih jazakallah. Kita memang nggak bisa memastikan, tapi sekali lagi kita punya harapan. Ana inna dhani abdi bi. Allah berfirman dalam hadits qudsi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Jadi kalau kita punya harapan, Allah kan gak mungkin ngingkarin janjinya. Apalagi kita puasa di bulan Syawal. Nah sebagian ulama kan mengatakan puasanya kita di bulan Syawal itu indikator kita puasa kita diterima di bulan Ramadan. Karena itu kan tadi, semua hal baik akan melahirkan hal baik. Jadi puasa Syawal tuh baik. Maka itu indikator bahwa produsen yang baik, yaitu Ramadan kita tahun ini insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum dan keluarga, begitu juga dengan antum dan kita semua. Ana di saat Ramadan kemarin sakit selama 8 hari, di opname pada Ramadan ke-12. Selepas opname Ana langsung berpuasa dengan syarat dari dokter agar tidak boleh capek atau terlalu lelah. Alhamdulillah 9 hari setelahnya saya dapat berpuasa dengan segala upaya untuk memaksimalkan ibadah puasa Ana. Namun saat ini ada perasaan kekurangan, puasa Ana tidak sebulan penuh. Ana selalu menguatkan perasaan Ana bahwasanya sakit adalah penggugur dosa. Adakah ulama terdahulu yang mengalami hal yang sama, jatuh sakit saat Ramadan seperti saya? Apa metode ulama tersebut agar dapat mengobati perasaan kehilangan kesempurnaan Ramadan tersebut? Jazakallahu khairan. Ya terima kasih kepada yang bertanya. Yang pertama, punya perasaan ini bagus banget. Sekali lagi, i'tiraf bitaksir ini penting. Mengakui bahwa kita banyak kekurangan ini penting. Dan ini mahal. Ini hal mewah loh pada hari ini. Di saat orang-orang membanggakan, memamerkan,
mengekspos justru hal-hal seperti ini yang mahal pada hari ini. Dan ini yang akan membuat kita sukses di dunia dan di akhirat. Dan lagi ini hakikat tauhid. Hadirin, kenapa dikatakan Ibnu Jauzi hakikat tauhid? Tauhid itu apa sih? Tauhid itu kan la ilaha illallah. Apa? Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ibadah itu apa? Ibadah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Ubudiyah, itu makna dasarnya adalah az-zul wal khudu'. Hina dan tunduk. Hina dan tunduk. Saya ingin tanya sama antum, kapan orang itu mau tunduk sama pihak lain? Ketika dia merasa besar atau ketika dia merasa kecil? Ketika dia merasa sempurna atau ketika dia merasa banyak kekurangan? Semua tahu jawabannya. Ketika seseorang merasa kecil, ketika seseorang merasa penuh banyak kekurangan, baru pada saat itu dia akan mau tunduk. Dia mau ibadah. Dan itulah hakikat tauhid. Makanya nggak nyambung kalau kita berusaha bertauhid terus kita sombong tuh nggak nyambung. Nggak mungkin orang sombong bertauhid tuh nggak sombong. Iblis nggak mungkin bertauhid. Karena kan aba wastakbar. Itu poin penting. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan udzur syar'i, antum nggak usah khawatir. Jadi perasaan itu harus dicurahkan dengan menjadi sebuah harapan yang saya miss karena alasan syar'i. Kan wa in kuntum mardu au ala safar, itu jelas ayatnya. Al-Baqarah 185. Fa'iddatun min ayyamin min ukhar. Ganti di nextnya setelah Ramadan. Allah yang berfirman. Dan Allah kan gak bohong. Masa kita ragukan ayat itu? Jadi jangan sampai kita jadi meragukan firman Allah itu sendiri. Allah mengatakan boleh. Terus yang ketiga kan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang sakit atau safar, maka kutibalahu, maka naminal amali sahihan mukima ukamakol. Maka ketika dia continue dalam beramal sebelum dia sakit atau safar, maka ketika dia safar atau sakit, kata Nabi SAW, dia tetap mendapatkan pahala puasa atau pahala ibadah yang ia istiqomah mengerjakannya sebelum dia sakit atau safar. Mungkin itu. Allah Ta'ala misal. Oh diketik. Kapan antum ngetiknya? Ada yang bawa printer di sini. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, taqabbalallahu minna wa minkum, wa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Ustaz beserta keluarga dan jamaah sekalian selalu dalam lindungan Allah, wa iyyakum, antum juga dan kita semua di sini dan seluruh umat Islam yang lain. Ustaz mohon bimbingannya, lebaran ini saya diboikot keluarga karena saya menolak dinikahkan dengan akhwat yang tidak semanhaj dengan saya. Dan dia seorang anak kiai di sana, keluarga pun sudah tahu bahwa saya berbeda pandangan tentang agama Islam. Dan terakhir kabar, ibu saya selalu nangis dan sakit karena ulah saya. Saya merasa berdosa, apakah saya harus menikahinya dan menuruti kehendak ibu, keluarga, atau saya tetap teguh dalam pendirian saya? Ustaz, jazakallahu khair atas sarannya. Ustaz, terima kasih. Yang pertama ya hadirin, kembalilah sekali lagi konsep kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa tuh. Surat Asy-Syura ayat 30. Jadi ketika kita diboikot sama keluarga kita, yang pertama kali kita salahkan jangan keluarga kita nih. Ini ada dosa apa sama Allah? Sampai keluarga kita saklek banget. Ada miss apa? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Fala takhafanna illa dzanbak, kata Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang perlu Anda takutkan dan khawatirkan kecuali dosa-dosa Anda sendiri. Itu yang harus kita pikirkan. Ini ada pasti ada ulah dosa di situ. Coba evaluasi keikhlasan kita, evaluasi tauhid kita, akidah kita, keikhlasan, ibadah dan lain-lain. Terus yang kedua, perbanyak istighfar deh kepada Allah. Istighfar, dan terus beristighfar kepada Allah. Taubat kepada Allah. Terus yang ketiga, nggak ada salahnya antum investigasi dulu akhwat tersebut.
bisa jadi dia tidak sama yang dengan ada yang di pikiran antum. Coba aja dulu dilihat bagaimana pola pikirnya. Bisa jadi dia berpikir begitu karena lingkungannya. Kalau nanti jadi istri antum, itu bisa berubah lagi. Walaupun bisa jadi tidak, makanya saran saya tadi coba dipelajari dulu. Karena walaupun antum aman nih, antum diboikot keluarga karena dipaksa nikah, sampai orang tua kasih ultimatum dan antum tidak mau karena tidak sesuai dan bisa memberikan mudarat yang lebih besar, itu hak antum. Itu hak antum. Jangankan laki-laki, wanita saja Nabi kasih izin fasakh buat dia. Ketika dipaksa nikah sama walinya, Nabi kan kasih khiyar. Gimana nih, mau dilanjutkan atau mau saya pisahkan? Itu perempuan apalagi laki-laki. Jadi laki-laki independen lah. Jadi antum gak berdosa. Kalau kasusnya cuma ini aja ya. Asal gak direspon negatif juga sama antum. Tapi paling enggak, karena dibalik ini ada ibu, ada ayah misalnya, yang ada salahnya antum pelajari. Siapa tahu ternyata pilihan orang tua kita tepat gitu. Jadi coba dipelajari dulu. Terus kalau memang sudah dipelajari ternyata agamanya tidak baik, dan yang kedua antum pun gak suka sama personalitinya atau personalnya, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Nah, poin yang berikutnya, bicarakan baik-baik dengan keluarga. Bicarakan baik-baik dengan keluarga. Dan ibu saya selalu menangis, ya tinggal apa ya, kan sempat kita bahas bahwa selama yang antum hadapi manusia, itu peluang dinamisnya masih besar. Ya manusia menangis mau sampai kapan sih gitu. Walaupun ini gak meremehkan ya, ibu nangis 1 detik pun bahaya buat kita. Tapi kan di posisi ini, posisi kita kuat. Jadi maksud saya, coba hibur, ajak ibu jalan-jalan, diumrohin tuh ibu, gitu. Sampai sana diajak belanja, gitu. Diajak beli gamis, dibeliin emas, diajak ke Antam, terus suruh milih mau yang 100 gram atau yang 1 kilo. Iya gitulah, dia harus berani modal, masa sama orang tua pelit. Orang tua tuh harus baik, harus berani keluar duit. Ibu mau apa gitu loh, mau motor beliin motor, mau mobil beliin mobil. Insya Allah gak nangis lagi lah. Insya Allah, kan saya gak bisa memastikan. Kalau antum beliin itu semua kan seneng ibu antum. Gitu. Bahkan mungkin antum, ya udah kalau gitu antum gak usah nikah aja deh. Nanti mama diduakan sama istri kamu gitu nanti. Kamu mengabdi sama mama saja. Jadi kadang-kadang kita kan di boykot, kita responnya juga lucu kadang-kadang. Jadi akhirnya tambah parah masalah. Jadi santai aja. Gitu ya. Allah ta'ala alam. Ustadz ini belum juga 10 hari pertama Syawal, saya sudah melakukan zina mata. Apakah tindakan saya ini takdir? Ya takdir. Tapi kalau antum diantap takdir juga. Ya artinya gini, saya malu Ustadz padahal selama Ramadan targetnya ibadah wajib maupun sunnah saya tercapai. Hadirin zina mata tanpa maksud meremehkan, memang ini tantangan yang paling berat buat kita mungkin. Dan yang kedua, segera lakukan amal soleh. Segera lakukan amal soleh. Jadi lakukan amal soleh, perbanyak sedekah, terus begitu zina mata sholat duha misalnya, atau sholat sunnah mutlak, terus zikir. Kalau antum sudah nikah langsung bersama istri gitu kan, sebagaimana hadisnya. Mungkin itu kalau tak misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika saya berbohong pada salah satu akhwat yang dia ingin minta bareng berangkat ke kajian di sini, tapi saya bilang saya tidak datang. Pada awalnya sempat bareng beberapa kali ke kajian di sini, tapi lama-lama saya merasa gelisah
bahwa niatan saya ke kajian di sini akan berkurang karena berangkat dan pulang bareng akhwat teman saya. Saya mau menolak tetapi takut melukai perasaannya. Ya. Yang pertama akhwatnya siapa gitu loh. Ibu antum akhwat bukan? Siapa yang ibunya ikhwan, angkat tangan? Kan gak ada, ibu kita semua akhwat. Tante kita akhwat. Mungkin adik perempuan kita akhwat, adik kakak perempuan kita akhwat. Istri kan, istrinya siapa? Antum istri ikhwan akhwat? Akhwat, jadi ini akhwat ini siapa? Kalau akhwatnya mahram antum nggak masalah. Dan pulang bareng akhwat teman saya. Maksud akhwat teman saya itu maksudnya apa sih? Istri teman gitu atau apa? Akhwat teman tuh atau kakak teman ya atau adik teman? Ya intinya kemungkinan ini bukan mahram ya. Kalau bukan mahram, ya sebaiknya dijauhilah hadirin sekalian. Dijauhi karena itu bisa mencoreng niat kita dan bisa menimbulkan fitnah, Makanya para Abu Nuaim ya dalam Hilyatul Aulia, beliau menukilkan beberapa ucapan para salaf. Mereka katakan janganlah Anda berdua-duaan dengan wanita walaupun dengan dalih mengajarkan Al-Quranul Karim. Baik, dengan dalih mengajarkan Al-Quranul Karim gitu. Mas bro, kenapa antum check-in sama wanita itu, kan dia bukan mahram. Check-innya 3 hari lagi. Antum tuh jangan suudzon. Ini lagi daurah Iqra jilid 3. Nggak boleh, walaupun dalihnya daurah Quran, nggak boleh. Walaupun dalihnya ke pengajian, nggak boleh. Walaupun dalihnya ke pengajian. Dan syaitan kan pintar gitu loh. Yang belum hijrah ya diarahkan pas hangout, pas clubbing. Ya kan nggak mungkin diarahkan ke pengajian, dia belum dapat hidayah. Nah, yang udah ngaji destinasinya pengajian gitu loh. Destinasinya pengajian. Anda pernah ketemu anak pondok tuh yang dia ketahuan pacaran, terus jam 3 pagi selalu ngebangunin tuh akhwatnya untuk tahajud, untuk qiyamulail gitu. Jam 3 ya ukhti gitu loh. Tatajafa junubuhum anil madaji gitu, kan keren ya. Terus saya coba kasih masukan, itu nggak boleh. Terus kata dia, tapi kan membangunkan orang tidur tuh sunnah Ustaz. Iya, tapi kalau antum jujur, kenapa teman sekamar antum nggak ada yang antum bangunin? Jadi teman sekamarnya nggak ada yang dibangunin. Kan namanya pondok kan nggak mungkin satu orang di satu kamar ya, satu kamar ada 4, 5. Ya tuh kalau benerin ngapain jauh-jauh ke sana? Nih teman-teman pada tidur semua, antum nggak bangunin. Jadi itu modusnya syaitan lah itu, modusnya syaitan. Ya pertanyaan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya mau bertanya sebagai pemula dalam menuntut ilmu, mana yang lebih diutamakan? Kita mempelajari akidah, manhaj terlebih dahulu atau akhlak? Karena tidak sedikit yang sudah menimba ilmu agama sejak lama, namun sayangnya ia tidak tahu arah, padahal ilmu agama begitu banyak. Saya seringkali menerima nasihat bahwa kita harus mengokohkan terlebih dahulu akidah dan manhaj, jika tidak maka akan mudah bagi kita terbawa syubhat selama belajar. Mohon kiranya pencerahan dari Ustadz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Yang pertama, hadirin sekalian, tidak ada kontradiksi antara akidah dan adab atau akhlak jika kita pakai terminologi para ulama. Karena adab sebagaimana terminologinya Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Tahdzibus Sunan atau Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam, kan adab itu yang pertama adab kepada Allah. Dan apa makna adab kepada Allah? Kalau bukan tauhid,
kalau bukan iman, kalau bukan akidah, kalau bukan ibadah. Lalu adab kepada Nabi SAW, kalau bukan ittiba, lalu adab kepada manusia. Dan itu juga yang disampaikan Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam. Oleh karena itu, hadirin, atau bukan oleh karena itu, dengan catatan belajar adabnya benar, sesuai dengan metode para ulama, bukan hasil olahan sendiri. Itulah sebabnya di majelis ini kita berusaha, sekali lagi kita tidak mempresentasikan orang yang sudah bagus, enggak, kita banyak kekurangan. Tapi kita berusaha menggunakan misalnya kitabnya Ibnul Jama'ah dalam Tadhkiratul Sami. Karena buku itu sudah direkomendasi para ulama. Dan yang merekomendasi bukan ulama sembarangan. Dan itu mencakup semuanya. Ya contoh ya, kita misalnya belajar, kita di sini belajar adab. Kita sedang belajar ayat apa? Surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Takut kepada Allah, itu masuk pembahasan apa hadirin? Akidah, masalah tauhid. Antum kalau belajar usulul thalatha kan masuk ke bab itu. Jadi sekali lagi, kita bicara adab menurut terminologi para ulama. Karena banyak orang yang bilang akhlak adab juga nggak ngerti apa itu akhlak adab. Jadi asal kurikulumnya benar, kurikulumnya tepat. Terus juga yang nasihatin kita belajar adab, belajar ilmu kan ulama juga. Contohnya tadi Muhammad bin Sirin mengatakan ulama salaf dulu belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Bahkan Ibnu Mubarak lebih tajam lagi. Mereka belajar adab sebelum belajar ilmu. Katanya ngikutin salafus soleh. Itu salafus soleh. Kalau Ibnu Mubarak bukan salafus soleh, terus siapa salafus soleh? Jadi itu metode belajar mereka. Itu metode belajar. Tapi itu tadi, ketika mereka mengatakan belajar adab sebelum belajar ilmu, itu tidak bermaksud mendikotomikan adab hanya senyum, sapa, salam, bekher-bekheran dan lain sebagainya. Tapi adab secara komprehensif sebagai pondasi sebelum kita menyelami dunia ulama. Sebelum menyelami dunia ilmu yang sangat dalam. Pondasi harus kuat. Semua bidang pondasi harus bagus dan pondasinya ilmu itu adab. Pondasi ilmu adalah adab. Bukan kata saya tapi kata para ulama-ulama yang kalimatnya sudah kita pelajari di Muqaddimah Tadhkiratul Sami. Dan buku Tadhkiratul Sami dipelajari, dikaji para ulama dari dulu sampai hari ini. Dan di awal-awal, salah satu ulama yang lagi naik daun di Timur Tengah namanya Syekh Shalih Utsaimin. Salah satu buku yang dibahas beliau di kurikulum awal adalah Tadhkiratul Sami. Di samping buku-buku yang lain. Jadi itulah alasan kenapa kita nggak bawa buku sendiri atau kita nggak nulis sendiri karena kita lebih memilih berkhidmat kepada buku yang sudah direkomendasikan para ulama dan bukunya kan banyak. Tadhkiratul Sami bukan satu-satunya buku. Ada Ta'limul Muta'alimnya Zarnuji dalam mazhab Hanafiyah, ada juga Ibnu Abdul Bar punya kitab Jami' Bainal Ilmi wa Fadli, terus Al-Khatib Al-Baghdadi juga punya kitab yang serupa, dan itu untuk membangun pondasi yang kuat, dan membangun pondasi emang lama hadirin, nggak ada shortcut proses, tapi kalau kita ingin matang harus seperti ini. Saya rasa cukup sampai di sini, sudah jam 9 lewat, senang bisa berinteraksi dengan antum, tapi saya ingin ingatkan Sabtu depan kita libur, baru kita masuk, baru start itu Sabtu depannya lagi insya Allah. Jadi hari ini tuh sebenarnya awalnya kita mau nggak ada agenda, tapi karena sebagian teman-teman bilang perlu di-charge lagi, perlu diingatkan lagi. Karena itu tadi suasana lebaran luar biasa, ritualnya banyak pada hari-hari ini. Jadi kita harus ketemu, baru insya Allah nanti Tadhkiratul Sami kita akan mulai setelah Sabtu depan, Sabtu depan jadi insya Allah libur. Kecuali kalau ada case tertentu mendadak, saya nggak jadi safar misalnya, maka Sabtu depan bisa kita adakan, tapi pada dasarnya Sabtu depan libur insya Allah ta'ala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan jadikan ini lifestyle kita, dan semoga kita istiqomah hadirin sekalian. Dan saya tutup, Syekhul Islam mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah.
istiqomah itu lebih baik daripada punya 1000 karomah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.